Selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Indiana Rahayu. Saya akan menjadi konselor Anda pada konseling hari ini. Sebelumnya, siapa nama Anda? Nama saya Zaidah Hairunisa. Saya mahasiswi di Universitas Gunadarma, jurusan Psikologi. Umur saya sekarang 21 tahun. Biasanya suka dipanggil siapa ya? Biasanya dipanggil itu Zaidah. Ya. Kabar Zaidah sekarang bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat. Kesibukannya hari ini? Paling kalau kesibukan itu di kuliah ya. Kalau di kuliah kan sekarang udah semester 6, terus udah udah PI juga. Jadi lagi lanjutin bab 2 sama bab 3 PI. Terus nanti di bulan Agustus kalau nggak salah itu ada UAS juga, sama sidang PI. Jadi sibuknya itu PI sama paling tugas-tugas kuliah. Banget ya. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya juga ingin menginformasikan bahwa segala sesuatu yang Anda ceritakan akan kami jaga rahasianya, sehingga saya berharap kamu akan nyaman bercerita nantinya. Namun apabila di tengah sesi konseling saya mendapati tanda-tanda bahwa kamu dapat membahayakan diri sendiri atau orang terdekat, maka saya berhak memberitahu hal tersebut kepada orang tua kamu. Selain itu, kamu juga dapat menghentikan sesi konseling apabila dirasa tidak sanggup untuk melanjutkannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini nggak ada. Oke, kalau begitu kita mulai konselingnya. Apa yang kamu memutuskan datang untuk konseling hari ini? Oh, kayak keluhan gitu ya. Iya. Jadi aku punya keluhan itu kayak rasa takut gitu. Rasa takutnya itu akan kegagalan. Jadi aku kayak mencoba sesuatu itu aku takut yang didapat cuma kegagalan aja. Boleh ceritakan lebih lanjut? Ini bermula di SMA. Ini kita tarik dulu. Jadi dulu pas SMA ini kan pasti jenjang berikutnya kan kuliah. Pas daftar kuliah ini di situ mulainya berawal dari situ. Jadi pas kelas 10, 11, 12 kan nilai itu teman-teman yang pada bilang itu kan nilai itu penting kan buat nanti masuk kuliah kan, yang jalur raport. Jadi dari kelas 10 itu udah mulai kayak serius lah gitu. Kelas 10, kelas 11 juga, terus kelas 12 juga serius. Tapi dimulai dari kelas 10 itu udah serius kayak memperbagus nilai gitu dari kelas 10. Terus dari kelas 10 ke kelas 11 juga ibaratnya kayak ambis gitulah pokoknya buat ngedapetin nilai-nilai. Terus di kelas 12 juga, di kelas 12 itu kan udah jenjang terakhir ya, dimana kan kita juga semua murid-murid juga yang kayak nyiapin buat masuk kuliah. Kan untuk masuk kuliah tuh jenjangnya kan ini tahapannya ada banyak, nggak cuma satu aja. Nah, untuk yang tahapan pertama itu yang kalau nggak salah SNMPTN itu kan pengendalian rapor, makanya dari kelas 10 itu kan udah yang serius sama nilai kan, jadi dari nilai rapor. Nah, di kelas 12 itu di semester 5 semester akhir itu juga udah mulai serius. Terus juga ada pengumuman kalau ada kayak ranking paralel gitu. Nah, ranking paralelnya itu untuk murid-murid yang dapat kesempatan ikut tahap pertama, yaitu tahap SNMPTN.
alhamdulillah aku masuk. Itu udah senang banget kan, udah senang dapat kesempatan itulah. Pas udah dapat kesempatan itu udah waktunya pendaftaran, kalau nggak salah itu kayaknya pas covid, kalau nggak salah ya, pas covid juga. Pas pendaftaran itu coba daftar di dua universitas dengan jurusan yang berbeda juga, terus nggak keterima di dua universitas itu, jurusan itu. Terus sedih banget karena di situ udah yang kayak apa ya, rasanya tuh udah usaha banget lah, karena dari kelas 10 terus dari kelas 11 juga, kelas 12 tuh yang udah yang ambil sama nilai gitu kan, jadi udah usaha banget, kayak yakin gitu dengan nilainya gitu, dengan nilai itu. Atau ada yang menceritakan lagi lanjut? Setelah pengumuman itu kan sedihnya sedih banget lah pokoknya, karena udah yang yakinnya tuh yakin banget karena itu kan apa ya, maksudnya itu kan tahapnya tahap yang maksudnya ya mudah lah, nggak yang tes lagi gitu, jadi kayak cuman pakai nilai rapot kan, jadi sedih juga di situ. Terus di yang tahap kedua itu tahap tes. Di tahap tes itu bukan yang ambis banget sih, bukan yang belajar terus gitu, karena kayak udah apa ya, bukan capek sih, ya ini capek juga, kayak udah capek gitu karena ya masih ada rasa sedih yang ketolak gitu kan, ketolak yang tahap 1 itu. Jadi belajarnya yang gak maksimal juga, tapi tetap ikut tahap itu. Terus pas ikut tahap itu tuh aku ikutnya di lumayan jauh juga, tesnya itu di IPB, tes di IPB ya, di Bogor. Karena yang di sini tuh nggak apa ya, tempat tesnya udah penuh gitu kan, jadi dapetnya yang di IPB Bogor. Tes kesana jauh, terus lagi, terus sedih, nggak dapet lagi, karena itu juga apa ya, juga sedikit yakin sih, nggak seyakin yang tahap pertama, tapi itu sedikit yakin yang tes SBMPTN. Terus itu sedih juga, lumayan sedih, tapi nggak senangis yang tahap pertama yang SNMPTN itu. Terus itu kalau nggak salah pas yang covid lagi setelah itu covid yang lagi melonjak, terus di situ juga pernah, mungkin karena stres juga ya, belum dapet universitas yang dipengen, tapi teman-teman kan udah banyak yang dapat gitu, jadi kayak ada stres. Terus juga kena covid gitu, kalau salah yang varian delta apa gitu, jadi pokoknya juga kena juga, itu juga stres, isolasi yang gitu kan. Ada lagi yang menceritakan? Paling setelah itu ini sih kan ada tahap selanjutnya kan. Tahap selanjutnya itu kalau nggak salah mandiri, jadi itu kayak dari universitasnya sendiri kan yang ngadain tes. Itu sempat ikut juga beberapa tes dari universitasnya, tapi ya itu nggak ada berhasil yang diinginkan juga. Terus setelah itu kayak ngerasa apa ya, sedih aja gitu, semua yang udah diusahain gitu, tapi nggak membuahkan hasil yang dipengen. Kamu kan tadi bercerita pas SMA ya. Iya gitu. Kalau boleh tahu tahun berapa kamu masuk SMA sama keluar SMA? Oke, kalau masuk SMA itu di tahun 2018. Kalau lulusnya itu tahun 2021, dan itu apa ya namanya, lainnya itu sama kayak pas covid ya, jadi pas kelas 11 itu udah masuk masa-masa covid tuh. Nah tadi itu kan pas cerita kamu itu merasa sedih ya. Nah merasa sedihnya itu sampai berkelanjutan nggak, berdampak sampai sekarang tahun 2024 ini? Kalau sampai
sekarang sedihnya itu udah nggak yang sedih banget gitu, nggak yang sampai nangis banget gitu, enggak. Tapi masih kesisa mungkin rasa takutnya ya. Rasa takutnya ini aku rasain itu misalnya itu pas kemarin aku daftar kampus Merdeka pas semester 5 itu kan ada program kampus Merdeka. Pas daftar itu aku diajakin kan sama teman kelas lah, teman kuliah gitu, suruh ikut daftar gabung kampus Merdeka. Nah pas daftar itu aku merasa gak yakin karena ya aku ingat peristiwa yang sebelumnya pernah aku alami, karena ya itu yang gagal di PKN. Nah tapi aku ya udahlah, pokoknya coba ikut daftar aja. Tapi pas ikut daftar itu aku cuma daftar berapa ya? Saya cuma 5 atau berapa mitra, karena yang gak yakin banget gitu daftar ya. Terus ya itu dari situ ya ketolak, karena ya itu nggak yang nyiapin dari awal kan, karena ya itu yang keinget tentang itu peristiwa yang lalu. Jadi ya emang ada salah aku juga sih. Ini kan ini masa masuk pendaftaran kuliah SMA, terus pada pengalaman SMP atau SD ada nggak? Kalau SD mau ke SMP misalnya ya, atau kayak ngalamin kegagalan sih, kalau SD nggak ada ya. Kalau SMP kayaknya juga aman gitu, nggak ada apapun gitu. Terus ada yang mau diceritakan lagi untuk masa mau kuliah atau pendaftaran yang mau diceritain lagi? Ada sih, paling dukungan dari orang tua sama dari teman-teman yang udah keterima di universitas yang mereka inginkan gitu. Kalau dari orang tua sih pastinya nggak yang nekan untuk di universitas top gitu, enggak. Jadi kayak dari kemauan aku aja gitu, mau daftar di mana gitu. Orang tua kayak mempersilahkan aku untuk milih, nggak yang dipilihin gitu. Terus pas aku gagal keterima di yaitu yang 3 tahap tadi aku cerita itu, orang tua juga yang nggak marah kecewa itu enggak sih, enggak yang marah kayak harus gini enggak. Tapi orang tua malah kayak udah bilang coba cari apa ya, kayak plan B, kayak universitas yang swasta gitu, coba mau cari di mana, nanti ya udah kalau emang nggak dapet yang negeri, universitas negeri, ya udah di yang swasta aja apa gitu kalau orang tua. Terus sampai sekarang juga orang tua masih support, nggak yang ngebandingin harus yang apa namanya, harusnya dulu di sini gitu, enggak, orang tua nggak kayak gitu. Alhamdulillahnya kayak ngasih dukungan tuh yang apa ya, yang baik lah, pokoknya dukungan positif. Terus kalau teman-teman juga support, nggak yang ngejauhin, karena misal kayak mereka kan kebanyakan emang keterima kan di negeri kan, universitas negeri. Teman-teman juga nggak ada yang apa ya, nggak ada yang ngejauh atau gimana gitu kan, kayak support aja sih masing-masing. Mungkin suka yang ngasih informasi atau apa gitu, misal kayak butuh sesuatu dari, misal waktu itu aku pernah temanku di UI, terus aku minta akses, kalau nggak salah akses pakai akunnya dia buat buat cari buku gitu di perpustakaan online UI kan. Jadi ya saling membantu aja gitu, nggak yang apa ya, nggak yang menjauh gitu, enggak. Jadi kayak saling bantu, saling support aja. Terus juga nggak yang kayak olok-olok enggak gitu, nggak yang yang nggak yang dibeda-bedain gitu. Kayak anak swasta, ini anak negeri, enggak kayak gitu. Kayak saling support, tetap main sampai sekarang. Terus
Kalau iri mah enggak kali ya, tapi kalau insecure ada. Kalau insecure itu paling kayak ya nggak tahu sih, kayak ngerasa kenapa ya, apa ya, kayak entah, karena teman-temannya dapat, mungkin dapat apa yang mereka mau gitu ya, dapat apa yang mereka ingin gitu, jadi kayak ngerasa insecure aja gitu. Kayak misal mereka dapat apa namanya, dapat universitas yang mereka idam-idamkan dari dulu gitu, terus aku kayak yang ngerasa apa ya, bukan ini tapi kayak insecure aja gitu, kayak teman-teman tuh senang dengan apa pencapaiannya, tapi itu nggak buat aku ini sih, nggak buat aku kayak merasa yang sampai sedih banget, yang jatuh banget itu gara-gara nggak terima di universitas yang dulu aku pengenin, universitas negeri yang dulu pengenin, tapi ya harus tetap apa ya, tetap ya udah jalanin aja kan, karena orang tua juga supportnya gitu kan, supportnya positif, teman juga support positif juga, ya kenapa enggak gitu kan, jalanin yang udah di depan mata aja. Ada yang mau diceritain lagi? Ceritain lagi sebentar. Kalau sekarang ini sih, kalau yang sekarang ini kan kayak dari yang udah aku apa namanya, yang udah aku alamin tuh sebelumnya, yang pas pendaftaran mau masuk kuliah itu, terus yang ikut MXIB itu, sekarang jadi buat ini aja sih, bahan pelajaran, bukan yang buat rasa untuk apa namanya, untuk sedih-sedihan terus gitu, jadi buat bahan belajar aja. Jadi yang kayak ya mau apapun apa namanya hasilnya, mau apapun yang nanti didapetin, ya udah itu yang terbaik. Ada yang mau diceritakan lagi? Sebenarnya yang tadi sih kurang detail, aku baru ingat juga sih, yang masa-masa pas masuk kuliah itu kan, yang tadi aku ceritain, itu kayak terlalu singkat sih, nggak yang terlalu detail. Sekarang aku baru ingat, jadi pas yang pendaftarannya awal mulai banget itu, pendaftaran kuliah itu semua berawal di hari apa aku lupa, pokoknya di jam 3 sore itu pengumuman ya, pas pengumuman dapat universitas di tahap pertama itu di jam 3 sore. Itu aku ingat banget posisinya lagi di kamar, terus buka sendiri pakai laptop ya, nggak ditemenin orang tua, jadi sendirilah di kamar. Pas ngebuka itu kayak yang aku udah tangan udah gemetar terus deg-degan, karena yang tadi aku ceritain sebelumnya kan, aku kayak yakin banget bakal dapet kan, yakinnya tuh kayak udah median gitu, pokoknya kayak udah kayaknya dapet nih gitu kan. Aku apa namanya, mikir kayak gitu, yang di tahap 1 yang tadi aku cerita. Nah pas pengumumannya itu di yang jam 3 ini, jam 3 sore ini, pas aku buka ternyata hasilnya merah. Karena kalau merah itu kan tandanya kan dia nggak keterima ya, jadi kalau pas tahun angkatan kita itu merah nggak keterima, biru keterima di webnya itu. Nah pas ngeliat warna merah itu kayak langsung sedih banget, sedihnya tuh sedih banget karena ya emang itu yang tadi yakin banget bakal keterima, sambil nangis terus karena nggak terima. Terus orang tua datang, mama datang, terus kayak nanya kenapa, ada apa kan gitu, kenapa nangis. Terus pas kasih tahu ini udah lolos di yang universitas yang aku inginin di tahap 1 itu kan, terus orang tua
bilang kayak udah nggak apa-apa kan belum rezeki, masih ada tahap berikutnya yang tadi aku bilang tahap tes sama tahap mandiri gitu, tahap 2 sama 3. Kata orang tua ya udah nggak apa-apa gitu, nanti coba di tahap selanjutnya aja gitu. Jangan putus asa lah pokoknya gitu. Lanjut di tahap yang kedua yang tadi aku cerita, aku tes di IPB Bogor, itu ditemenin orang tua juga, ditemenin kakak juga kesananya, jadi ya lumayan ramai walaupun di sana aku nggak kenal siapa-siapa karena yang tes kan dari berbagai sekolah ya, jadi kan nggak tahu juga dari berbagai ini juga, mungkin kota juga, mungkin ada yang dari Bandung juga di situ, karena pada saat itu di tahun itu tuh kayaknya tempat tesnya yang tadi udah aku bilang kayak di mana-mana tuh penuh, di Jakarta pun penuh gitu, di Jakarta manapun udah penuh, bahkan temen aku ada yang tes di Banten, Serang kalau nggak salah, dia di Serang. Kebetulan aku dapet IPB, tes lah di sana, tes dianterin, terus udah selesai di situ sedikit yakin buat hasilnya gitu. Terus gak lama kemudian yang aku bilang tadi hasilnya keluar, gak dapet juga, belum rezeki juga, sedih tapi gak yang sesedih pas tahap pertama. Terus yang tahap selanjutnya itu mandiri itu pas banget COVID lagi tinggi-tingginya. Tadi aku bilang aku kena yang varian COVID Delta, kalau nggak salah Delta. Itu di situ aku yang stresnya tuh lumayan stres banget karena di situ udah campur rasa sedih, terus aku di situ juga kena COVID, terus di kamar sendiri, isolasi mandiri, karena kan ya kalau nggak salah pas varian itu tuh rumah sakit penuh, tabung oksigen habis di mana-mana, pokoknya kayak berita tuh ambulan di mana-mana kan, orang meninggal semua gitu. Banyak yang meninggal, bukan meninggal semua, banyak yang meninggal. Terus pas aku isolasi itu aku sambil belajar buat mandiri. Sebelum kena itu sebenarnya nggak yang ngerasa nggak ada yang gejala gimana pas masa COVID itu, jadi kayak ya semangat gitu buat belajar. Tapi pas di swab itu emang kayak susah buat nyium aroma gitu kan, susah buat nyium sesuatu. Jadi disuruh tes swab kalau nggak salah ya, dulu disuruh tes swab itu sekali apa 2 kali gitu, pokoknya positif langsung isolasi. Dan mau gak mau di situ belajar buat mandiri, karena ya tesnya kan ikut dari beberapa universitas, dan tadi aku bilang dari universitas itu dia nyediain tesnya tuh pasti kan beda-beda ya, syarat dan aturannya lah beda-beda gitu. Ada yang tes tulis, terus ada yang pakai nilai SBMPTN yang tahap kedua tadi pakai tes, terus ada yang pakai nilai rapor juga, ada yang pakai kayak gitu. Jadi beda-beda lah pokoknya. Nah untuk yang tes itu aku lupa di universitas mana aja, tapi ya tetap belajar gitu. Kalau nggak salah UNJ itu pakai tes, Universitas Negeri Jakarta tuh pakai tes. Jadi belajar pas COVID itu, pas lagi isolasi mandiri juga itu agak stres. Terus ikut tesnya lah gitu, tesnya online kan karena lagi COVID juga, terus semua kayak online gitu, semua tuh ya online lah. Terus abis itu ikut tes dari banyak universitas, ikut tes yang udah kesempatan, kayak ini udah kesempatan terakhir gitu ya. Terus abis itu gagal lagi di kesempatan terakhir, kayak sedih juga, tapi nggak yang sesedih pas itu, pas yang yang sedih, tapi ya udah. Karena emang masanya lebih sulit kali ya itu pas COVID juga. Terus menurut aku sih itu juga pas COVID ada bisa jadi salah satu faktor kali ya, karena di yang semester akhir kelas 12 kalau nggak salah semester 5 itu kan kayak udah online semuanya, udah
di rumah gitu, nggak bisa tatap muka. Jadi kayak belajarnya juga ini kan nggak yang apa ya, kalau di kelas kan pasti yang tatap muka tuh pasti dapet ilmunya langsung masuk gitu. Kalau kalau dari yang layar laptop atau HP itu agak susah karena konsentrasinya kan kembali ke distract, ada banyak apa ya yang bikin distract gitu, ke distract gitu. Jadi mungkin ada salah satu faktor yaitu COVID yang agak bikin angkatan kita susah buat susah. Ada lagi yang mau diceritakan lanjut? Karena dia kalau cerita kalau di masa-masa perkuliahan sekarang yang udah semester 6 ini, kalau kegagalan nggak ada sih kayaknya, nggak ada yang kecuali yang tadi yang kayak rasa takut yang PSBB itu. Kalau yang hidup di perkuliahan ini kayaknya nggak ada yang gimana. Mungkin bukan menerima sih, tapi bukan yang nolak juga gitu ya, guys. Di antara itu yang sebenarnya aja gitu, kayak ngejalanin aja gitu ya, aja nggak yang ada rasa takut akan kegagalan yang tadi aku bilang itu. Ada, sebenarnya ada, cuman buat yang sekarang ini di masa perkuliahan tetap ada, cuman gak yang rasa sedihnya tuh gak yang bisa lepas. Rasa sedih dan rasa takutnya itu gak sebisa yang pas itu pas aku masuk kuliah, karena di kuliah kan juga udah jalanin aja gitu yang ada. Mikirnya sekarang lebih kayak gitu. Apa ada yang mau diceritakan lagi? Menurut aku cukup sampai situ. Apa yang kamu dapat dari sesi konseling hari ini? Yang aku dapat dari sesi konseling hari ini itu insight atau pemahaman ya. Jadi sejauh ini yang dari yang tadi 2000 yang daftar kuliah itu kan 2021 kalau nggak salah 2021 itu udah sejauh itu sampai sekarang ini sampai 2024 yang aku dapetin itu mau apapun usaha yang udah kita lakuin sekeras apapun, kalaupun nantinya hasilnya baik atau buruk, ya itu udah apa yang namanya udah yang terbaik buat kita gitu. Terus jadi kayak pencapaian itu nggak melulu yang sesuatu yang besar gitu. Coba kamu kasih skala perasaan atau emosi kamu sampai beri rating 1 sampai 10 dari sebelum dan sesudah sesi konseling ini. Kalau sebelum sesi konseling ini ratingnya itu 1 sampai 10 ya. Ratingnya itu berapa? Sebelum sesi itu sedih itu ratingnya ya 9 karena sedih, ada rasa takut juga. Kalau setelah konseling itu sedikit agak tenang gitu, itu 4 atau 5. Jadi udah agak, karena cerita juga kan ada yang mendengarkan, jadi ya rasa sedih atau takutnya itu berkurang. Apa ada lagi yang mau diceritakan atau tambah lagi? Cukup sih, nggak ada lagi. Cukup ya. Jika tidak ada, saya tutup konseling pada hari ini. Ya, Sekian dari saya. Terima kasih. terima kasih juga.